Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang akad mudharabah. Mulai dari pengertiannya ini, akad mudharabah itu adalah akad kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana. Jadi dana sepenuhnya ini berasal dari pemilik dan sedangkan pengelola dana berkontribusi dalam pekerjaan. Terus apabila terjadi keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atas dasar realisasi keuntungan. Sementara jika terjadi kerugian yang tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana. Sementara pengelola dana akan menanggung risiko non-finansial. Menurut PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau pemilik dana atau sohibul ma'al menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana atau mudharib bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Jadi hikmah dari sistem mudharabah adalah dapat memberi keringanan kepada manusia. Terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif. Selain itu, ada juga orang yang tidak memiliki harta tetapi mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Sehingga dengan akad mudharabah, kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerjasama yang terbentuk. Jadi di sini ada jenis-jenis akad mudharabah. Berikut ini adalah jenis-jenis akad mudharabah yang sering digunakan. Yang pertama itu ada mudharabah mutalaqah. Mudharabah mutalaqah ini adalah jenis akad mudharabah yang memberikan kebebasan penuh kepada mudharib dengan mengelola modal yang diberikan oleh sohibul mal. Mudharib dapat menggunakan modal tersebut untuk investasi atau bisnis. Kemudian selanjutnya itu ada mudharabah muqayyadah. Yaitu mudharabah muqayyadah adalah jenis akad mudharabah yang memberikan syarat tertentu pada pengelola modal yang dilakukan oleh mudharib. Syarat ini biasanya berupa jenis usaha atau investasi yang harus dilakukan oleh mudharib. Selanjutnya yang terakhir itu adalah mudharabah mustarakah. Yaitu mudharabah mustarakah, jenis akad mudharabah yang digunakan dalam asuransi syariah. Jadi dalam akad ini peserta sohibul mal dan perusahaan asuransi syariah atau mudharib bekerja sama untuk mengelola dana kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta. Manfaat yang dihasilkan akan dibagi antara sohibul mal dan mudharib. Kemudian di sini ada dasar-dasar hukum atau dasar-dasar hukum dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 283. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Yang artinya, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Kemudian ada pula dasar hukum dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Annan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala talatun fihin al-barakah al-bai'u ila ajal wal mufradatu wal khullatul bar bisyudir lil baiti la lil bai'. Yang artinya, Nabi SAW bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah, yaitu jual beli secara tunai, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.
Kemudian ada rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah. Yang pertama itu pelaku atau pemilik dana dan pengelola dana. Kemudian yang kedua ada objek mudharabah berupa modal dan pekerjaan. Kemudian yang ketiga ada ijab qabul atau persetujuan kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir atau yang keempat ada nisbah atau keuntungan. Pelaku di sini dalam mudharabah harus ada minimal 2 pelaku, yaitu pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana. Kemudian keduanya harus cakap hukum, balik, dan memiliki kemampuan untuk diwakilkan atau mewakilkan. Kemudian pelaku akad mudharabah tidak hanya antara muslim dengan muslim, tetapi bisa dengan yang lain. Kemudian ada objek mudharabah. Yang pertama ada modal. Kemudian ada kerja. Nah, modal ini yang diserahkan dapat berbentuk kas atau aset non kas yang harus jelas jumlah dan jenisnya, tunai dan tidak hutang. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan. Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah. Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain. Pengelola dana pula memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri. Kemudian yang kedua kerja, yaitu kontribusi. Pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, manajemen skill. Kemudian kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana. Dalam bekerja tidak melanggar ketentuan syariah. Pengelola dana harus mematuhi semua ketepatan yang ada dalam kontrak. Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan. Pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja sama, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan, ganti rugi ataupun upah. Kemudian dijelaskan berakhirnya akad mudharabah. Pertama, dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Yang keempat, pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah, ia harus beriktikad baik dan hati-hati. Kemudian yang terakhir yaitu modal sudah tidak ada. Selanjutnya ini ada prinsip pembagian hasil usaha. Jadi pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau revenue sharing atau bagi laba atau profit sharing. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto atau gross profit, bukan total pendapatan usaha atau omset. Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto atau net profit, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah. Berikut ini contoh perhitungan bagi hasil. Selanjutnya itu ada bagi hasil untuk akad mudharabah musyarakah menurut PSAK 105/34. Jadi hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana atau sebagai mustarik dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, atau hasil investasi dibagi antara pengelola dana atau sebagai mustarik dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana atau sebagai mustarik tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Berikut contoh perhitungan bagi hasil mudharabah musyarakah. Kemudian di sini ada akuntansi untuk pemilik dana. Pertama, akad mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. Kemudian yang kedua, pengukuran akad mudharabah dalam bentuk kas dan non kas pada saat kontrak. Berikut contoh jurnal pada saat penyerahan kas sebesar jumlah yang dibayarkan.
Demikian penjelasan singkat mengenai akuntansi mudharabah dari kelompok 2. Saya Arif Rahmatullah. Saya Muhammad Reza Ditya. Kami berdua mengucapkan terima kasih banyak. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.